Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik ya. Oke, jumpa lagi dengan Ane, host dari channel ini, Rian ya. Kali ini kita akan ngebahas dari pertanyaan subscriber ini ya. Gimana itu cara tips ngojek yang sukses katanya. Oke, nanti kita bedah dengan perlahan dan santai ya, sambil ngopi. Ini Ane lagi rehat, menarik di hari Minggu tanggal 23 Juni. Oke, jangan kemana-mana nih, tetap stay di channel Ane. Yang belum subscribe langsung aja deh di subscribe dan nyalakan loncengnya serta komentar dengan bahasa yang sopan. Siapa tahu komentar ente Ane naikin konten seperti ini. Oke, jangan kemana-mana ya, kita bicarain atau kita bahas setelah ini. Oke Sobat Driver, dari pertanyaan itu Ane lurusin dulu deh. Sebenarnya bukan gimana caranya narik jadi ojol yang sukses ya, tapi Ane lurusin mungkin jadi ojol yang bisa menghasilkan uang atau bisa menutupi kebutuhan ya, walaupun nggak berlebihan, tapi setidaknya cukup untuk kebutuhan hidup. Jadi gini teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu adalah kita nih harus sadar. Pertama harus sadar dulu nih, kalau kita adalah profesi yang bebas, profesi yang apa ya, nggak ada tuntutan atau tekanan secara hierarki, misalkan kayak atasan ke bawahan. Jadi di sini kita perlu sadar diri kalau kita tuh nggak ada yang ngawasin selain orang di rumah atau orang tercinta ya. Dalam arti kata kita nggak sama kayak pekerjaan formal pada umumnya, dimana kalau ente nggak masuk, ente terlambat, itu bisa kena sanksi atau diomelin atasan. Tapi kita ojol nggak. Nah ini artinya kita harus bisa melawan egoisme diri agar bisa tetap memunculkan etos kerja yang bagus. Karena kita sadar nih, nggak ada yang ngawasin, terus nggak ada yang kontrol. Nah, oke, keluarga mungkin bisa ngontrol kita ya, tapi setelah di lapangan atau setelah kita nyampe di jalanan, itu kan tidak ada kontrol lagi ya. Oke, dari rumah mungkin kalian izin narik, tapi saat di lapangan totonya banyak nongkrong, leha-leha karena males. Nah artinya kita harus memiliki etos kerja di mana musuhnya adalah diri kita sendiri. Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama adalah membangun etos kerja karena sadar profesi kita ini tidak ada pengawasan yang bersifat hierarki, dan juga kita ini musuhnya adalah ya kita. Kalau ente males, berbahaya buat dapur. Jadi itu ya. Terus yang berikutnya teman-teman, yang berikutnya adalah tips mengenai gimana kita bisa survive atau minimal bisa terpenuhilah kebutuhan keluarga dari profesi kita nih. Yang berikutnya nih, kita itu harus menjaga rutinitas yang berkelanjutan. Balik lagi, tadi di slide yang pertama udah saya bilang kan, kalau kita itu nggak ada pengawasan. Jadi kita harus bisa bikin pola rutinitas seperti pada pekerja formal umumnya, dan kita konsistenkan. Jadi ente ini walaupun nggak ada yang ngawasin, tetap kerja konsisten, narik konsisten sesuai dengan pola yang udah kita jalankan gitu. Karena balik lagi, semua nggak ada yang ngawasin kecuali diri kita. Jadi kita harus konsisten dan berkelanjutan. Misalkan ente bisa nariknya dari pagi subuh sampai jam 12, terus sore narik lagi sampai malam, itu dikonsistenkan. Perkara libur atau lembur itu bisa kita kondisikan ya teman-teman. Dan ini Ane perlu luruskan juga nih mengenai perihal kata gacor ya. Sebenarnya kalau menurut Ane pribadi, gacor itu adalah relatif gitu teman-teman.
Tapi kalau yang sebenarnya adalah driver rajin dan konsisten. Karena akun itu nempel sama kita. Akun itu jelek, yaitu hasil perbuatan dari driver. Akun itu bagus, gacor, bunyi terus, itu dari hasil rutinitas kerja yang berkelanjutan. Oke, ada 3 poin lagi nih yang Ane mau sampaikan terkait pertanyaan yang ini ya. Selebihnya nanti kita bahas setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Ane. Kita sambil ngopi ya, santai. Baiklah sobat driver, kita lanjut deh. Lanjut ngopi maksudnya. Baiklah, di poin berikutnya atau poin ketiga ini. Tadi kan di slide pertama kita udah harus jaga etos kerja ya. Karena nggak ada yang ngawasin nih. Kalau ente males, itu bahaya buat dapur ente. Terus juga rutinitas yang berkelanjutan. Kalau kita nggak rutin, itu juga bahaya. Dan kita bisa bakalan nemuin pola yang pas dan bisa tahu caranya bagaimana dapat duit ya. Dari itu kita harus rutin nariknya. Nah yang berikutnya adalah 2 poin itu dijalanin. Poin yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah teman-teman harus paham mengenai pergerakan order, jam-jam arus orderan itu harus paham. Ini sangat penting, di beberapa video saya sudah saya infokan. Kenapa? Karena kita itu bekerja berdasarkan balik lagi demand nih, permintaan. Mau akun hebat segimanapun kalau permintaan yang nggak ada ya nggak bunyi. Jadi alangkah baiknya kita sudah rutin, kita sudah punya etos kerja, tapi paham dengan pergerakan order. Contoh kalau pagi, jam sibuk pagi, kalian nunggunya di mana? Kalau jam sibuk siang, jam sibuk sore, kalian nunggunya di mana? Kalau siang itu di mana? Kalau malam itu di mana? Posisi yang tepat, stay yang tepat dengan jam arus pergerakan. Nah, itu yang bisa menghasilkan uang ya. Jadi itu teman-teman, ada 3 poin tadi ya. Sebelum kita masuk ke poin yang lainnya. Dimana kita ini poin yang ketiga harus memahami pergerakan jam orderan. Selebihnya kalian bisa cek di video-video saya ya. Ada 4 jenis arus orderan yang udah saya analisa dari beberapa tahun narik Maxim ya, khususnya bike. Oke, poin yang selanjutnya teman-teman, poin yang keempat. Kalau step ketiga itu udah dijalanin, poin yang keempat adalah kalian harus bisa jaga akunnya. Jangan diremehin deh. Dijaga akunnya dari segala jenis bentuk pelanggaran. Itu artinya kalian harus siap dengan dinamika dan juga dengan hal-hal yang bisa membuat akun kita terkena pelanggaran. Contohnya jangan lewatin order, contohnya jangan main-mainin orderan, contohnya beri pelayanan yang baik agar tidak kena UN. Kalau misalkan ada orderan jangan dilewatin biar nggak kena PTO. Kalau misalkan ada orderan jadi mainin biar nggak PBO. Beri pelayanan yang baik biar nggak dapat UN ya, tapi dapat feedback yang bagus. Jadi itu ya. Kenapa nih? Apalagi kalian yang fokusnya di ojol doang. 1, nggak ada kontrol dari hierarki. 2, juga etos kerjanya kalian sendiri yang tentukan. Terus ketiga, kalau sekalian sembarangin akun, nah ini gimana mau menghasilkan uang. Jadi gitu ya teman-teman deh. Ada 4 poin. Dan kita masuk ke step yang terakhir deh. Poin yang kelima adalah, ini sangat menentukan nih, yang gak ada hubungannya dengan aplikasi dan apalah-apalah gitu, yaitu mental diri. Artinya mentalitas yang kuat untuk menjalani profesi yang benar-benar kita ini bebas, free waktu, free nggak ada tekanan yang tadi saya bilang. Nah, tapi musuhnya adalah kita sendiri. Jadi kita harus punya mental kuat dalam menjalani profesi untuk menghadapi dinamika yang terjadi. Baik lagi kita berdasarkan orderan dan juga ada waktu momentum juga di mana kita itu bekerja dengan ada momen-momennya gitu. Jadi kita harus siap. Maksud saya, kita siap untuk menghadapi mungkin kita tidak maksimal alias anyap, mungkin kita terjadi perselisihan dengan pelanggan. Nah itu semua harus mempunyai mental yang kuat.
Kenapa? Kalau kalian nggak punya mental yang kuat, sedikit-sedikit ngeluh dan sedikit-sedikit juga putus asa, bagaimana keberlanjutan keluarga? Sedangkan ini adalah profesi yang kalau kita jalani dengan benar, itu bisa menghasilkan uang dan kita bebas bekerja tanpa tekanan. Tapi ada tapinya yang tadi sudah saya jabarkan nih. Kalau kalian bisa menguasai itu semua, insya Allah semua bisa terkendali dan bisa kita kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup. Dan balik lagi nih, di beberapa momen belakangan ini banyak di driver Maxim yang ngeluh tentang suatu kebijakan, tentang suatu keadaan. Kalau menurut saya itu hadapin aja, anggap aja kita lagi proses ikhtiar, lagi proses yang kita udah nggak ada pekerjaan lain, cukup ikuti permainannya, cukup ikuti aturannya, dan kita jalankan saja. Jangan berpikiran yang ke arah mayor ya. Maksudnya itu yang ke arah mayor itu yang ke arah yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi saran saya adalah kita berpikir dan kuatkan mental ke arah yang sesuatu yang bisa kita kendalikan. Contoh, kalau ente misalkan sulit orderan, coba dirubah polanya, bangun subuh, narik pagi, terus lanjutkan sore. Jadi lebih terarah ke diri kita gitu. Gak usah pikirkan yang masalah mayor gitu. Tutup pendaftaran bang, permuk pakai gini bang, ini pakai gini bang. Gak usah dipikirkan. Pikirkan akun kita sendiri, pikirkan kinerja kita sendiri, pikirkan rutinitas kita sendiri. Itu intinya. Gak usah pikir yang gak bisa dikontrol, pikir aja yang ente bisa kontrol. Rubah rutinitas ente, lebih rajin lagi, jangan pelanggaran. Terus juga jangan kebanyakan ngalor ngidul nggak jelas, dan mental harus lebih kuat. Oke, kurang lebih itu aja kontennya ya. Semoga bermanfaat deh. Ente coba terapin aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ini udah Anda jabarin ya. Bukan kiat sukses sih sebenarnya, tapi konsisten biar bisa menghasilkan uang. Oke, Anda nggak pernah lupa ya, banyak kawan Anda yang udah wafat, kecelakaan, dan lain-lain karena profesi ini. Jadi tetap waspada, selalu hati-hati, dan ingat di rumah ada orang tercinta. Jangan ugal-ugalan, taati aturan lalu lintas. Oke, salam driver semuanya, tetap waspada dan salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya ya. Assalamualaikum.